Assalamualaikum sahabat semua. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Beta Bela. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah rotasi dan revolusi bumi. Apa itu revolusi? Apa itu rotasi? Kemudian apa perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi serta apa akibat yang ditimbulkan dari rotasi dan revolusi tersebut? Anda semua, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, mari kita bahas terlebih dahulu tentang rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Bumi berputar pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat dari garis tegak lurus pada ekliptika atau bidang tempat bumi beredar. Dan bumi berotasi dari arah barat ke timur. Perputaran bumi membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam. Saat berotasi, setiap 1 derajat membutuhkan waktu 4 menit. Kalaulah kita kalkulasikan dalam 1 jam, dalam 1 jam bumi ini berputar, pergerakannya itu memiliki 15 derajat. Jadi setiap tempat di bumi ini sebenarnya mempunyai selisih 15 derajat dan akan berbeda waktu 1 jam. Maksudnya setiap pergerakan bumi ini berputar 15 derajat, setiap 15 derajat itu akan memiliki selisih waktu 1 jam antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Apa akibat rotasi bumi ini, Ananda? Akibat rotasi bumi ini yang pertama adalah adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai tempat. Di Indonesia saja, kita memiliki perbedaan waktu 3 waktu. 1, waktu Indonesia Barat, yang daerahnya dari ujung Sumatera, Aceh sampai ke Jawa, serta sebagian besar daerah Kalimantan. Yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah daerahnya Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan terus ke atas sampai daerah Sulawesi. Dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur. Dan daerahnya adalah Timur Timur, Maluku, dan Irian Jaya. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Maksudnya adalah matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Seolah-olah bergerak, padahal matahari sendiri itu tidak bergerak. Makanya disebut gerak semu. Yang keempat adalah pembelokan arah arus laut atau disebut dengan efek Coriolis. Belahan bumi selatan arah arus laut berbelok ke searah jarum jam, sementara bumi bagian utara berlawanan arah jarum jam. Kita bisa lihat di peta ini ya, arah arus laut yang terjadi. Baiklah Ananda, kita masuk materi revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk 1 kali berputar mengitari matahari adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Dan setiap 1 kali dalam 4 tahun, bumi akan mengelilingi matahari berjumlah 166 hari.
Tahun itu disebut tahun kehabisan. Revolusi bumi. Akibat revolusi bumi, satu, pergantian musim. Musim dibagi menjadi 4 musim. 1 musim semi, 2 musim panas, 3 musim gugur, dan yang keempat adalah musim dingin. Akibat revolusi yang kedua adalah pergantian tahun Masehi. Pergantian tahun Masehi dalam perhitungan kalender Masehi dari Januari sampai Desember. Perhitungan itu berdasarkan revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Yang ketiga adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang keempat, perbedaan lamanya siang dan malam, yang mana di berbagai belahan bumi ini ada daerah atau wilayah yang mengalami waktu siangnya lebih lama daripada waktu malamnya. Atau ada juga sebaliknya, ada daerah yang mengalami waktu malamnya lebih lama daripada waktu siangnya. Yang kelima adalah gerak semu tahunan matahari. Maksudnya adalah matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode, seolah-olah matahari tersebut berpindah tempat. Perbedaan musim akibat revolusi bumi ini dapat kita lihat pada tabel berikut. 1. Dari tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di bumi bagian utara akan mengalami musim semi dan siangnya lebih lama, sementara di bagian bumi selatan akan mengalami musim gugur. Yang kedua, dari tanggal 21 Juni sampai 21 September, di bagian bumi utara akan mengalami musim panas, sementara di bagian bumi selatan akan mengalami musim dingin. 3. Dari tanggal 21 September sampai 21 Desember, di bumi bagian utara akan mengalami musim gugur, sementara di bumi bagian selatan akan mengalami musim semi. Yang keempat, tanggal 21 Desember sampai 21 Maret akan mengalami musim dingin di bumi bagian utara, sementara bumi bagian selatan akan mengalami musim panas. Anda semua, demikianlah pembahasan materi IPA dalam video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.